Selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, sehat. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan dan berbakti bersama, belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Jadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayat kedua. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cepat mengajar orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami hari ini berkumpul bersama untuk berbakti di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu GBIA Pontianak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami dapat dikumpulkan bersama untuk memuliakan nama-Mu dan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau bantu kami, Engkau kiranya berikan kami hikmat dalam mempelajari firman-Mu, agar sekiranya kami semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajari firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sekiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba cek, sudah terekam belum ya? Saya lupa. Sudah. Oke. Baik, jadi dari banyak minggu yang lalu kita telah belajar sangat panjang mengenai instruksi Tuhan kepada gereja, mengenai instruksi Tuhan kepada jemaatnya. Dari banyak minggu yang lalu kita sudah lihat betapa pentingnya gereja yang benar, betapa pentingnya tubuh Tuhan yang alkitabiah hadir di suatu zaman, hadir di suatu lokasi tertentu. Karena kita sudah lihat, tanpa adanya tubuh Tuhan yang alkitabiah, tanpa adanya tubuh Tuhan yang benar, maka tidak ada orang yang memberitakan Injil yang benar keluar sana. Jika tidak ada pemberitaan Injil yang benar di luar sana, maka tidak ada orang yang diselamatkan. Maka dari sebab itu Tuhan memberikan banyak sekali instruksi untuk mempertahankan kualitas dari sebuah gereja, untuk mempertahankan kualitas dari sebuah jemaat, agar mereka tetap benar di masa manapun, agar mereka tetap benar di lokasi manapun di mana mereka hadir. Begitu. Dan kita sudah belajar cukup banyak instruksi. Dari banyak minggu yang lalu, setidaknya 5 instruksi sudah kita lihat yang Tuhan berikan kepada gereja. Dan hari ini kita akan melihat instruksi yang ke-6. Instruksi yang ke-6, instruksi apa yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yang Tuhan berikan kepada jemaat. Mari kita lihat ayat pertama 2 Timotius 1. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi instruksi yang ke-6 adalah menjadi kuat di dalam kasih karunia Kristus. Ini nasihat Paulus yang ia berikan kepada Timotius. Bahkan di sini ketika ia menasihati Timotius, dia menyebut Timotius sebagai anaknya. Ia menyebut Timotius sebagai anaknya karena memang mereka punya hubungan rohani. Begitu. Paulus yang menyelamatkan Timotius, sehingga Timotius dapat mengenal Tuhan, dapat diadopsi menjadi anak Allah. Tidak lain tidak bukan oleh karena kepelainan Paulus. Maka Paulus di banyak suratnya dia menyebut Timotius sebagai anaknya. Dan perhatikan di sini
Dia menasihatkan Timotius dengan memakai istilah anak sebagai bentuk kedekatan. Sebagai bentuk kedekatan antara dirinya dan Timotius, dengan harapan bahwa Timotius akan menuruti nasihatnya. Kenapa? Karena Timotius bukan orang yang tidak punya hubungan dengan Paulus. Dia anak rohani dari Paulus. Demikian juga Tuhan menasihati kita lewat surat Timotius. Ia tidak menasihati pribadi yang tidak punya hubungan dengan dirinya. Ia menasihati kita yang ia sebut sebagai anaknya. Ia menasihati kita sebagai orang yang disebut sebagai anak yang telah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Nah, sebagai anak, apa yang harus dilakukan oleh kita? Amsal banyak memberikan prinsip ini, yaitu kita harus menyenangkan orang tua kita. Kita harus mematuhi orang tua kita. Justru kalau anak yang tidak patuh, itu adalah anak yang membuat hati ayahnya sedih. Itu adalah anak yang membuat hati ayahnya sengsara. Ini kan prinsip dalam Amsal. Nah, kita adalah anak Tuhan, seperti Timotius yang merupakan anak rohani dari Paulus. Kita adalah anak Allah. Maka ketika ia menasihati kita, apa yang diharapkan Tuhan kalau begitu? Yang diharapkan Tuhan adalah anak-anaknya hidup patuh, mengikuti apa yang Tuhan instruksikan. Dan apa yang Tuhan instruksikan kepada Timotius? Dikatakan hendaklah Timotius itu kuat di dalam kasih karunia Kristus. Kata kuat di situ dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan dengan literal artinya kuat dari dalam. Artinya kuat dari dalam. Begitu. Artinya ada sebuah kekuatan yang berasal dari manusia batininya dia, yang akhirnya menguatkan dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan tentu ini merupakan bagian dari kehendak Allah terhadap seluruh orang percaya, yaitu supaya mereka punya kekuatan tersebut, supaya mereka menjadi kuat lewat bagian dalam diri mereka. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan nasihat Paulus, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 1, perhatikan kata pertama di situ apa? Sebab itu. Artinya apa? Artinya nasihat dalam 2 Timotius 2 punya hubungan dengan pasal 1 yang sudah kita pelajari cukup panjang lebar itu. Kalau ditanya kepada Timotius, Timotius, kenapa kamu harus kuat? Kenapa? Alasannya pasal 1 yang sudah kita pelajari sangat panjang. Kalau Bapak Ibu jemaat sekalian masih ingat apa yang kita pelajari. Kenapa Timotius harus kuat? Karena di pasal 1 ayat ke-6 misalnya, karena ada kemungkinan seseorang menjadi dingin dalam kepelayanan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan karena ada ketakutan. Ini yang kita pelajari dari minggu-minggu lalu mengenai instruksi Tuhan. Ada kemungkinan sebuah jemaat takut dalam melayani Tuhan. Ada kemungkinan mereka tidak lagi mau memberitakan Injil oleh karena penderitaan dalam pemberitaan Injil. Itu juga sudah kita pelajari, saudaraku sekalian. Ada kemungkinan kemurtadan terjadi. Seseorang meninggalkan doktrin-doktrin, seseorang meninggalkan pengajaran-pengajaran perjanjian baru. Ada kemungkinan itu. Maka dari sebab itu, Paulus katakan apa? Sebab itu, jadilah kuat di dalam kasih karunia Kristus. Kenapa? Karena kalau kita bicara pelayanan, ini kita bicara peperangan rohani. Ini Rabu malam kemarin, yang hadir Rabu malam, kita belajar kitab Mazmur. Kita target 150 pasal. Berarti berapa kali pertemuan itu kan? Berkali-kali kan gitu. Kita belajar tentang peperangan rohani. Satu peperangan yang digambarkan oleh kisah hidup dari Daud dalam Mazmur pasal 3. Kita kemarin sampai Mazmur pasal 3. Kalau kita bicara perang, kita bicara peperangan, saudara. Kita bicara ada 2 kubu. Kubu Tuhan dan kubu iblis. Kita bicara peperangan yang dari hari ke hari semakin memanas. Iblis berusaha melancarkan serangan-serangannya dengan begitu hebat. Kepada siapa? Kepada tubuh Tuhan. Maka dari sebab itu apa? Kekuatan itu dibutuhkan.
Kekuatan itu dibutuhkan. Kemarin Rabu malam kita bahas ini panjang lebar. Bahas serangan iblis kita bahas. Serangan iblis kepada gereja. Itu serangan yang sangat dahsyat. Kita tidak bisa berdiri tanpa kekuatan dari itu. Saya kasih tahu. Maka dari sebab itu, kekuatan menjadi bagian yang sangat penting. Tanpa adanya elemen ini, orang-orang Kristen akan cepat tawar hati. Orang-orang Kristen akan cepat menjadi lemah, akan cepat gelisah. Anda pernah mempelajari hidup Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis, siapa yang tidak tahu seberapa berkobarnya dia ketika dia mulai melayani? Siapa yang tidak tahu betapa semangatnya Yohanes Pembaptis ketika dia mulai melayani? Saya rasa semua tahu di sini. Sampai berani marah orang Farisi. Dia sebut mereka keturunan ular beludak. Bayangkan betapa semangat. Tapi siapa yang tidak tahu, di pertengahan kepelayanannya, menjelang akhir kepelayanannya, ketika dia sudah ditangkap, dipenjarakan, dalam Matius dicatatkan dia mengirimkan 2 muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias itu, atau kami harus menunggu yang lain? Wah, Yohanes Pembaptis yang sangat berkobar itu ternyata dalam kepelayanannya pernah satu waktu menjadi lemah. Menjadi lemah sampai kiring, dan akhirnya dikuatkan kembali oleh jawaban Yesus Kristus. Balik, kasih tahu Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Siapa yang nggak tahu Yohanes Pembaptis? Siapa yang tidak kenal Elia di tempat ini? Orang yang sangat giat melayani Tuhan, bahkan melayani di tengah-tengah masa yang begitu gelap, sampai Elia berpikir bahwa hanya dialah nabi Tuhan yang tersisa. Hanya dialah orang benar yang tersisa, melayani Tuhan dengan sangat hebat. Tapi apa yang terjadi dalam satu momen hidupnya? Dia menjadi lemah. Bahkan akhirnya Tuhan sedikit menghibur dia, suruh dia, oh udah istirahatlah Elia. Akhirnya Elia masuk dalam goa. Dan detik-detik berikutnya Tuhan menguatkan dia kembali. Saudara, saya bisa daftarkan betapa banyaknya orang-orang yang hebat dalam iman. Saya bisa daftarkan di dalam Alkitab betapa banyak orang yang sangat hebat dalam kepelayanannya. Tapi orang-orang hebat tersebut bukanlah orang yang tidak bisa jatuh, bukanlah orang yang tidak bisa lemah. Dalam satu momen hidupnya tercatat dalam kitab suci, mereka pernah lemah. Kalau mereka sudah lemah, mereka yang raksasa iman kita sebut itu saja pernah menjadi lemah, apalagi kita yang tidak melayani di masa seperti Elia, yang berani berhadapan dengan raja yang fasik, yang bahkan berani memberitahukan kepada seluruh Israel bahwa mereka telah salah di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita di zaman Yeremia, di mana Tuhan sudah kasih tahu Yeremia di awal kepelayanannya, Yeremia, saya utus kamu untuk pergi menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini, tapi mereka takkan dengar kamu. Waduh, repot. Kepada Yesaya Tuhan katakan, mereka akan melihat tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tak bisa mendengar. Repot. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau melayani Tuhan? Walaupun Tuhan sudah kasih tahu, kok gagal? Kok masih gagal punya?
Karena saya utus kamu ke bangsa yang tegar tengkuk dan mereka akan tolak pesanmu. Siapa yang tetap mau melayani Tuhan? Tuhan tidak masalah, saya tetap, kau utus saya ke sana, saya tetap ke sana. Ini bangsa yang sudah dikasih tahu Tuhan. Tuhan kalau sudah ngomong tak akan mungkin salah punya. Kan begitu. Kita tidak hidup di masa mereka, di mana penganiayaan super hebat terjadi. Kita masih hidup di zaman yang nikmat, saudara. Sangat nikmat. Zaman di mana penganiayaan belum ada. Zaman di mana kita bisa dengan santai berbicara Alkitab dimanapun kita mau. Zaman di mana kita kebaktian pun tidak ada yang batasi. Berbeda dengan mereka. Mau kebaktian saja diburu. Begitu. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup pada masa mereka. Apa yang paling kita butuhkan kalau begitu? Apa? Apakah kita membutuhkan penghiburan dari saudara seiman kita? Kuatlah kau gini. Dia sendiri ternyata nggak kuat kan begitu. Apakah kita butuh uang? Apakah kita butuh apa begitu? Ketika kita hidup dalam masa seperti itu, yang kita butuhkan apa? Kekuatan dari Tuhan kita. Untuk apa? Mengerjakan semua ini. Ini yang kita butuhkan. Dan bukan hanya ketika kita hidup di zaman tersebut, tetapi di zaman ini sekali. Zaman yang damai. Kadang damai itu cukup berbahaya. Begitu. Kadang damai itu cukup berbahaya. Saya kasih tahu. Ada banyak orang tuh justru di tengah damai yang tenang, nyaman, tidak ada apapun, justru yang akhirnya memikat dia jauh dari Tuhan. Bukan penganiayaan, saudara. Dalam nubuatan, dalam Daniel pasal 7, Daniel pasal 11, dikatakan apa? Antikristus akan memimpin dunia. Dan dikatakan apa? Dia akan menaklukkan dunia ini dengan damai. Dia akan mengalahkan dunia ini dengan damai. Tanpa disadari banyak orang yang dimusnahkan. Itu yang terjadi. Dengan damai. Enggak dia tiba-tiba datang, memerintah, langsung diperanginya semua. Enggak. Dengan damai. Makanya kadang situasi damai itu situasi cukup bermasalah. Kenapa? Karena dalam situasi tersebut orang Kristen tuh kerohaniannya mulai sedikit tumpul. Karena merasa semuanya baik-baik saja. Begitu. Mulai sedikit tumpul. Kenapa banyak raksasa rohani yang hidup di masa-masa lampau tidak banyak muncul di masa sekarang? Ya karena pada masa sekarang tidak seperti mereka. Mereka penuh dengan penganiayaan. Bayangkan Anda pada waktu itu mengaku kalau Anda Kristen, mengaku kalau Anda punya Alkitab, itu saja sudah bermasalah. Kalau sekarang kan bawa Alkitab petantang petenteng pun aman kan gitu. Begitu. Makanya terkadang masa damai itu justru masa di mana kita harus sangat berhati-hati. Ini masa di mana kekristenan itu mulai diaduk-aduk, mulai ditumpulkan kerohanian. Yang kita butuhkan itu tidak lain tidak bukan adalah kekuatan dari Kristus. Perhatikan, kekuatan dari kasih karunia Kristus, bukan dari saya. Bukan dari sesama kita. Semua kekuatan yang berasal dari manusia, semuanya sia-sia. Semuanya adalah bantuan dari debu. Apa yang Tuhan katakan tentang Mesir? Tuhan katakan jangan bersandar kepadanya. Jangan bersandar kepadanya. Dia tongkat yang rapuh. Saudara, kalau kita butuh kekuatan, kita butuh dari kasih karunia Tuhan. Anda tahu, Paulus pelayan yang hebat, betul? Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Apa yang ia komentari tentang kepelayanannya sendiri? 1 Korintus 15 ayat 10. Saya baca, perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang,
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini orang yang kita tahu menjadi teladan dalam hidup Kristen. Ini orang yang oleh kasih karunia Tuhan dapat berkata dalam surat Korintus, ikutilah teladan. Begitu. Dan kenapa dia bisa sangat amat menjadi teladan dalam hidup Kristiani di sepanjang zaman? Dalam kepelayanan, dalam belajar firman Tuhan, dalam keteguhan, dalam ketekunan, dalam kesabaran. Kenapa? Jawabannya karena kasih karunia Tuhan yang ada pada dirinya. Bukan dia katakan karena saya hebat, bukan karena saya ini pintar dan saya dipakai Tuhan amat sangat. Kemudian saya sekolah di bawah bimbingan Gamaliel, saya ngerti Taurat, saya ngerti ini, kemudian saya melayani Tuhan, saya efektif. Bukan, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Bayangkan betapa pentingnya kasih kekuatan dari kasih karunia tersebut, yang banyak orang akhirnya abaikan. Banyak orang akhirnya tidak begitu anggap. Saya kasih, tanpa kasih karunia dari Kristus, tanpa kekuatan dari Kristus. Jangan kita bicara yang sangat luas kekristenan, kita bicara GBIA sendiri. Tanpa kekuatan, tanpa kasih karunia dari Kristus, tanpa kekuatan dari Kristus, mana bisa GBIA berdiri? Tidak bisa. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya serangan yang diberikan iblis. Saya pribadi, saya cerita sedikit. Saya bukan orang yang pelayanannya tak pernah diserang orang. Sering. Kadang saya bingung juga. Lihat beberapa orang yang menyerang itu hanya beberapa orang dari semua orang yang pernah dengar saya khotbah ngajar. Gitu. Banyak orang ketika dengar saya khotbah seneng. Banyak orang ketika saya ngajar seneng. Banyak orang sering nanya ke saya, WA, Pak, menurut Bapak bagaimana begini-begini? Tapi bukan berarti tidak ada serangan, ada. Serangan yang terkadang membuat lemah dalam kepelayanan. Serangan yang terkadang membuat hati, aduh, kalau model gini mah mending gak usah pelayanan. Lebih enak begitu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, sudah sejak lama mungkin saya meninggalkan kepelayanan. Sudah sejak lama. Begitu. Ini saya pribadi. Dan seluruh pelayan Tuhan di GBIA saya berani jamin, semuanya bisa berdiri sampai detik ini oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhan. Tidak lain tidak bukan. Karena diukur secara manusia. Ini mirip apa yang Paulus katakan. Diukur secara manusia ya ini bodoh begitu. Bodoh. Oke, apa yang Kristus katakan? Paulus katakan dalam 1 Korintus 15. Seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, kami orang yang paling malang. Sama. Semua bisa berkata seperti itu. Seandainya tidak ada kekuatan dari kasih karunia Tuhan, seandainya Tuhan tidak menyertai kepelayanan tersebut, kemudian kita mau bersusah-susah payah, kan alangkah malangnya. Saya tanya, kalau misalnya ternyata kita hanya bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita nggak bersandar pada kasih karunia Tuhan, ya lebih baik kita nggak usah berbakti, kan begitu. Repot. Apalagi yang jauh. Oh, saya kan paling jauh lah di sini ya. Kilometer 50 jalan gitu. Rabu datang kilometer 50 gitu. Kan nggak ada kerjaan gitu. Tapi semua ini bisa berhasil karena kasih karunia Tuhan. Ini yang kita butuhkan dalam kepelayanan. Ini yang kita butuhkan. Maka dari sebab itu, gereja manapun, jika ingin tetap benar di hadapan Tuhan, jika ingin tetap kuat di hadapan Tuhan, mohonlah kekuatan dari kasih karunia Kristus.
Itu yang akan menguatkan kepelayanan kita. Itu instruksi yang ke-6. Instruksi yang ke-7. Kita lihat di ayat kedua. Instruksi ke-7. Apa dikatakan situ? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini instruksi yang ke-7. Instruksi ke-7 apa? Instruksi untuk melatih pekerja-pekerja Kristen. Instruksi untuk melatih pekerja-pekerja Kristen. Melatih seseorang untuk melayani Tuhan. Meregenerasi kepelayanan. Ini adalah bagian pekerjaan yang penting dalam gereja. Bahkan Tuhan sendiri katakan dalam amanat agung, bukan hanya pergi jadikan semua bangsa murid, bukan hanya baptis mereka, bukan, tetapi ada tambahan lagi, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini bagian yang penting, ini bagian dari amanat agung. Begitu. Ya memang sih dalam konteks surat 2 Timotius ini Paulus berbicara regenerasi pengajar, regenerasi pengkhotbah. Tetapi prinsip yang sama bisa kita terapkan dalam semua jenis kepelayanan. Prinsip yang sama bisa kita terapkan, entah itu pada pemimpin pujian, entah itu pada apapun, pemain musik dan lain sebagainya. Prinsip yang sama bisa kita terapkan. Begitu. Dan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat kedua ini merupakan ringkasan yang Paulus buat. Bagaimana cara kita mempertahankan dan mewariskan kebenaran tersebut kepada generasi-generasi berikutnya sampai Kristus datang kembali. Dan sini Paulus memberi teladan bagaimana kita harus peduli kepada generasi-generasi berikutnya. Kita tidak hanya bicara yang penting generasi saya sudah kenal kebenaran, sudah cukup, tok. Tidak mementingkan masa depan generasi kebenaran. Tidak. Paulus adalah orang yang memiliki visi ke depan, terus memikirkan generasi-generasi berikutnya. Makanya Paulus perintahkan apa? Untuk ajar mereka, untuk percayakan kepada mereka semua, katanya. Percayakan kepada mereka semua isi pengajaran kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Begitu. Dan ini tugas seorang Kristen di dalam tubuh. Wajib mengajar, wajib mengestafetkan. Ini tugas gereja. Karena prinsip Tuhan apa? Prinsip Tuhan itu Tuhan mau kebenaran tuh nggak hanya di tangan kita. Kebenaran tuh mesti diestafetkan kepada orang lain. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau apa yang kita ketahui tentang Injil Kristus, tentang pengajaran dalam perjanjian baru, apapun itu diestafetkan kepada orang lain. Ini yang Tuhan mau. Orang Kristen tuh harus seperti Laut Galilea. Nah, ini saya sedikit cerita. Harus seperti Laut Galilea, tapi nggak boleh seperti Laut Mati. Saya sedikit cerita. Laut Galilea itu mendapatkan sumber air dari Sungai Yordan di sebelah utara. Begitu. Kemudian dia punya sumber air, ditambah lagi dengan mata air yang ia miliki sendiri. Dan Laut Galilea tersebut mengalirkan airnya ke sebelah selatan. Jadi ada input, ada output. Itu Galilea. Kalau Laut Mati beda. Begitu. Kalau Laut Mati, dia itu menerima air, begitu, dari Yordan, dari Galilea, begitu. Tetapi dia nggak punya output. Semua laut masuk, tapi dia nggak punya output keluarnya. Nah, orang Kristen itu harus seperti Laut Galilea, menerima berkat kasih karunia Tuhan, menerima pengajaran-pengajaran yang benar, menerima doktrin-doktrin yang alkitabiah. Harus diapain? Diteruskan, diestafetkan. Jangan seperti Laut Mati, menerima tapi di-keep, tidak mau dibagi. Nanti
nanti ujungnya seperti orang mati. Dia cuma input tapi nggak ada outputnya. Begitu. Orang Kristen harus memperhatikan bagaimana cara dia mengestafetkan kebenaran tersebut. Karena ini penting sekali lagi. Saya tekankan sekali lagi untuk generasi berikutnya. Kita nggak bicara kita bicara anak-anak kita. Kita bicara orang-orang ke depannya nanti. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk mengajar mereka? Bagaimana cara kita mengestafetkan ini? Apa yang Paulus katakan? 2 Timotius 2 ayat 2. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengajar mereka? Kita mengajarkan mereka segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena dikatakan apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku, beritahukan kepada mereka. Oh, saudara, Timotius itu, saya sangat yakin dia mendengar banyak sekali apa yang Paulus ajarkan. Paulus, dia buat sebuah pengakuan dalam pelayanannya. Dia katakan, dia memberitakan kepada semua gereja yang ia datangi, yang ia dirikan, dan semua yang dia ajarkan tersebut itu adalah kekayaan ragam hikmat Allah. Dan dia ketika ngajar itu, tidak ada gereja yang satu saya pernah ajarkan doktrin pengangkatan, gereja yang lain tidak pernah. Semuanya diajarkannya sama rata. Itu Paulus terhadap gereja-gereja. Demikian pula Paulus terhadap Timotius. Timotius orang yang bareng dengan dia, bisa dikata tidur bareng dengan dia. Kita nggak tahu seberapa banyak Timotius itu dengar Paulus ngajar. Belum lagi secara pribadi, Paulus ngobrol sama dia sebelum tidur. Saya rasa sangat banyak kebenaran yang dia dengar. Dan apa yang dikatakan Paulus? Yang telah engkau dengar itu, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Tidak dikatakan yang telah engkau dengar sebagiannya sajalah dipercayakan kepada orang lain. Tidak. Yang telah engkau dengar semuanya percayakan kepada orang lain. Kalau begitu, apa yang menjadi standar kita ketika kita meneruskan pengajaran itu supaya generasi berikutnya tetap memiliki kebenaran? Standarnya adalah firman Tuhan. Saya sering katakan, satu-satunya otoritas. Ini standar kita. Kita nggak setuju dengan istilah otoritas final, enggak. Otoritas final itu seolah-olah ada otoritas di bawah firman Tuhan. Nah, ini kan kebanyakan gereja seperti itu. Firman Tuhan itu otoritas final. Karena masih ada otoritas yang lain. Otoritas yang lain entah perkataan Bapak Gereja kah, perkataan sinode kah, atau apapun itu. Yang final adalah firman Tuhan. Saya katakan tidak. Perkataan manusia tidak pernah punya otoritas apapun. Tidak pernah. Perkataan saya bukan otoritas. Otoritas kita adalah firman Tuhan. Ini satu-satunya standar yang kita punyai. Makanya semua gereja wajib menerima firman Tuhan dan mengajarkannya. Seperti yang Kristus lakukan dalam Yohanes 17. Dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata bahwa firman yang telah engkau percayakan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Seperti Kristus, segala tulisan perjanjian baru, segala pengajaran perjanjian baru yang telah diajarkan kepada kita, kita percayakan kepada mereka. Inilah kewajiban semua orang Kristen. Makanya kalau kita bicara mengestafetkan kebenaran, yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan itu adalah kedewasaan iman kita masing-masing. Apa yang mau diestafetkan jika kita nggak dewasa iman? Apa yang mau kita bagikan jika kita sendiri tidak mengerti tentang firman Tuhan? Apa yang mau kita ajarkan jika kita sendiri tidak pernah bahkan asing dengan Alkitab? Apa yang mau kita ajarkan? Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan tugas mengajar itu adalah tugas dari orang percaya yang telah dewasa iman. Beban utama kepada pengkhotbah,
Tetapi jemaat pun dalam 2 Timotius dikatakan bisa mengajar. Tapi apa yang mau diajarkan jika kita sih asing terhadap firman Tuhan? Tidak ada. Maka dari sebab itu kita harus menyelamkan diri kita ke dalam firman Tuhan. Menyelamkan diri kita. Kita harus punya semangat seperti pemazmur. Mazmur 19, ini mazmur yang benar. Mazmur 19 dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu bicara firman Tuhan dari alam semesta. Dari ayat ke-7 sampai ayat terakhir itu berbicara tentang firman Tuhan yang tertulis. Apa yang pemazmur katakan? Tentang firman Tuhan yang tertulis. Dia katakan bahwa firman Tuhan yang tertulis itu firman yang murni, yang pasti, yang menyenangkan jiwa ketika mempelajarinya, yang bahkan lebih manis daripada madu dan lebih berharga daripada emas tua. Itu Daud. Begitu. Kita harus punya semangat seperti itu terhadap firman Tuhan. Selamkan diri Anda, selamkan diri kita. Baru kita bisa mengajarkan kepada orang lain, mengestafetkan itu kepada orang-orang yang lain, kepada generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan dikatakan apa? Di 2 Timotius pasal 2 ayat kedua dikatakan, daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang dipercayakan itu haruslah pengajaran yang murni. Tidak bisa yang tidak murni, tidak bisa yang khamir, tidak bisa yang gelap, tidak bisa, mesti murni, mesti jernih. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Maka dari itu saya katakan, itulah mengapa pentingnya kita mempelajari seluruh doktrin yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Itulah pentingnya. Tidak ada satupun pengajaran yang dapat dihinakan. Tidak ada satupun pengajaran yang dapat dikecilkan. Sekalipun memang ada pengajaran yang penting untuk keselamatan, yang tidak berhubungan dengan keselamatan, betul. Tetapi itu semua punya tingkatan yang sama. Sama-sama hasil inspirasi Tuhan. Bahkan kalau Anda pernah membaca 1 Korintus 13, 12 sampai 14 ketika berbicara kasih karunia. Apa yang Tuhan katakan? Mengenai karunia rohani yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak berarti. Tuhan bilang apa? Itu yang paling harus dihormati. Kalau yang karunia yang besar, yang nampak bagi manusia seolah-olah ini hebat yang punya karunia ini, itu sih nggak begitu perlu dihormati amat sangat, karena tanpa disadari pun orang hormati dia, kan begitu. Tapi yang paling dianggap tidak berarti itu yang harus punya penghormatan khusus kepada orang yang punya karunia yang kecil itu. Prinsip yang sama juga kepada firman Tuhan. Apa yang mungkin orang anggap ini nggak berarti, ini tidak penting, ini bisa dikecualikan, ini beda-beda nggak ada masalah, nggak bisa. Kepada itu kita harus berikan penghormatan yang lebih khusus. Begitu. Jadi ini yang perlu kita ingat untuk mengestafetkan ini kepada generasi berikut. Tanpa ini, gereja kita hanya akan bertahan satu generasi saja. Begitu. Tanpa ini, gereja kita yang kita bangun dengan dasar yang sudah kuat ini tidak akan mencapai kedatangan Tuhan. Bisa jadi pemimpinnya meninggal, gerejanya menyimpang. Perlu diingat-ingat instruksi-instruksi yang Tuhan berikan kepada jemaat. Kita belajar instruksi ke-6 dan ke-7 hari. Tuhan berikan instruksi berupa harus kuat dalam kasih karunia Kristus dan juga harus melatih pekerja-pekerja Kristen berikut. Jika ini tidak kita lakukan, dan bahkan 5 instruksi sebelumnya yang kita pelajari tidak kita lakukan, maka gereja kita tidak akan pernah bertahan melawan arus badai kekristenan. Minta kesediaan Pak Soekardi, pimpin dalam doa. Dipersilakan.
kasih ya Pak. Yesus memberdoa untuk kita. Amin. Amin.